Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Ustazah Devi dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yuk kita simak baik-baik videonya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah ingin nanya sama kalian, kenapa sih tinggi badan dan berat badan kita bisa berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi kira-kira kalian berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita sama-sama simak materinya. Yang pertama, pembahasan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, berikut ini adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, makanan sehatnya adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya ikan, daging, telur, cumi itu mengandung lemak. Nah, yang kedua, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Yang keempat yaitu buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang.
Contoh perkembangan yaitu pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh perkembangan yang kedua yaitu saat masih bayi kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga, pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi pada usia rentan 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya fase kanak-kanak atau balita rentan usianya 2 sampai 5 tahun. Fase selanjutnya itu anak-anak pada rentan usia 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya fase remaja. Kalau perempuan di sini usianya 11 sampai 18 tahun, laki-laki usia 11 sampai 20 tahun. Fase selanjutnya yaitu dewasa pada rentan usia 20 sampai 40 tahun. Fase selanjutnya yaitu lansia atau lanjut usia, manula pada usia rentan di atas 50 tahun. Nah, itu dia pembahasan materinya. Semoga kalian dapat memahami isi materinya ya. Nah, mari kita simpulkan materi kali ini. Kesimpulan materi ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai. Jika kalian punya teman yang berbeda tinggi badan dan berat badan, kalian tidak boleh membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, itu dia materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.